Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hera Kairunisa SMHK, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit 2, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Andrew Kesna Putra, dengan NIM 3 digit belakang 020 dari kelas S1 Akuntansi A, untuk mempresentasikan hasil analisa saya sebagai auditor terhadap PT Sugus. Di mana pada video ini, saya juga akan mempresentasikan hasil analisa saya terutama pada kas besar dan kas kecil. Baik, bisa langsung kita mulai. Yang pertama untuk kas besar sendiri, di mana sisa uang menurut buku kas yang dimiliki oleh PT Sugus itu ada sebesar 3 juta per tahun 2018. Namun setelah saya analisa secara lebih lanjut, di mana yang pertama dari uang kertas sendiri didapati sejumlah nominal 10.985. Dan untuk uang logam sendiri didapati dengan nominal 15.000. Yang ditotalkan didapati nominal 11 juta. Nah, namun perlu diingat bahwa tidak ada uh, kas lain seperti dari surat berharga dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga hanya pure 11 juta. Dan dari sini didapati perbedaan atau selisih antara uang menurut buku kas dan hasil analisa saya sebagai auditor. Di mana selisihnya itu didapati 8 juta. Dan setelah saya tracking down lagi, alasannya di mana yang pertama, selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh uang dari kasir. Dan lalu sisanya sebesar 2 juta itu merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir, sehingga totalnya 8 juta. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas besar, ditemukan bahwa ada selisih 8 juta dengan rincian 6 juta milik PT Pelita dan 2 juta milik tagihan PT Merdeka, mohon maaf, di mana selisih 8 juta tersebut atas nilai buku perusahaan dan fisik. Maka selanjutnya auditor melaporkan temuan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemisahan antara uang perusahaan dan uang dari pihak lain. Lalu selanjutnya untuk prosedur performance dari kas kecil, di mana laporan atau sisa uang dari buku kas terakhir itu per tahun 2018 itu ada sebesar 2 juta. Nah, lalu saya melakukan prosedur performance, di mana untuk uang kertas sendiri, saya didapati nominal 1.515.000. Dan untuk uang logam sendiri didapati nominal 15.000. Yang di total, mohon maaf sebelumnya juga ada nominal dari dokumen lain-lain, yaitu sebesar 270.000. Sehingga jika di total ada 1,8 juta. Dan di sini ada kurang sebesar 200.000 dibandingkan buku kas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi bank, yaitu bank CAB, di mana saldo menurut rekening korannya itu ada 4.391.410.000. Nah, tapi ada yang kurang nih, yaitu masih ada setoran dalam proses sebesar 20 juta, sehingga saya harus ditambah. Dan juga ada biliat giro yang masih beredar, sehingga sebesar 11 juta. Sehingga saldo menurut bank in total seharusnya 13.391.410.000. Lalu sedangkan saldo dari sudut pandang perusahaan sendiri atau menurut pembukuan itu ada 5.849.910.000. Nah, di mana uh, yang pertama dari segi kekurangannya sendiri yang seharusnya ditambah yaitu ada penerimaan piutang sebesar 10.600.000 dan jasa giro sebesar 156.500.000. Kemudian juga yang masih belum dikurang, yang pertama ada koreksi kurang catat itu sebesar 990.000. Kemudian ada billing giro kosong sebesar 2,2 juta dan ada administrasi bank sebesar 25.000. Sehingga saldonya sudah balance nih, yaitu 13.391.410.000. Sehingga sekian pemaparan atau presentasi dari saya, Endukes Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.